Nah, setelah saudara empat kita ada di dalam, kemudian nanti kita pecah bayangan kita menjadi empat. Bayangkan diri kita sendiri sesuai dengan arah mata angin, timur, selatan. Puasa kalau ingin bertemu dengan sedulur papat, atau kalau kita di Bali menyebutnya saudara empat. Walaupun saudara empat itu bersifat maya, jadi tidak bisa kelihatan. Tapi kalau kita dengan serius ingin bertemu, kita bisa lakukan, tetapi harus dengan jalan puasa. Biasanya puasa ini paling sedikit dilakukan 7 hari atau 11 hari bisa. Dan nanti di pas terakhir kita melakukan puasa ngeblank, mati geni. Jadi selama puasa kita harus rajin memanggil. Nanti saya akan beritahu dulu tata cara puasanya. Setelah itu baru kita latihan, baru nanti diterapkan di rumah. Nah, puasanya kita ambil 7 hari, itu puasa mutih bisa. Hanya makan bunga saja, itu lebih bagus, lebih cepat reaksinya. Jadi selama 7 hari, kita itu hanya makan bunga. Bunga, kalau di Bali bunga yang lazim digunakan adalah jepun atau kamboja. Itu kita makan pagi sore. Pagi kita makan bunga, sore kita makan bunga. Tentunya airnya juga dikasih bunga kamboja atau cempaka. Jadi kalau minum masalah minum air itu bisa kita lakukan, kita minum 3 kali. Karena puasanya agak lama, kalau kita tidak minum air nanti organ tubuh salah satunya ginjal itu yang nanti bisa bermasalah karena kering. Makanya bisa kita minum air itu selama 1 hari, pagi, siang, sore. Tapi kita dalam sehari, siangnya makan bunga, kalau malamnya bisa kita makan nasi putih saja. Itu tata cara puasanya. Nah, cara latihan, jadi latihannya kita lakukan latihan pada jam 00, pada waktu tengah malam, atau jam 11 bisa. Jadi duduk nanti di ruangan yang gelap. Di ruangan yang gelap, nanti panggil dulu saudara empatnya. Tentunya kita pakai sarana. Jadi kalau sarana di Bali, khususnya ya bagi teman-teman yang Hindu, kita pakai banten pejati, terus ada tumpeng. Tumpengnya itu berwarna 4, putih, merah, terus kuning dan biru. Kemudian di tengah campur jadi manca warna. Nah, ini simbol, jadi yang putih itu adalah Anggapati, Prajapati adalah yang merah, Banaspati kuning, Banaspati Raja itu yang berwarna biru. Jadi yang di tengah kita adalah sendiri sebagai pancernya. Jadi nanti itu sarana kita taruh di depan jati, atau nanti bisa dipanggil kalau teman-teman punya gedung suci di rumah masing-masing bisa. Itu bisa kita lakukan, atau di Merajan itu bisa.
Bagi yang tidak punya bisa dilakukan di kamar. Nah, tentunya kalau di kamar ada anak-anak itu tidak bisa kita lakukan. Karena reaksinya mereka nanti yang akan merasa ketakutan. Itu efeknya. Lebih baik kalau kita lakukan di tempat khusus ya. Di kamar di kamar sendiri. Jadi kalau kita ingin melakukan puasa, latihan, kalau kita punya kamar yang lain, jadi anak-anak suruh pindah tidur. Ya, tepat jam 12 malam, nanti sarana itu kita taruh di depan. Kemudian kita sembahyang, sesuai dengan keyakinan masing-masing, kita sembahyang, baru kita melakukan latihan. Panggil dulu saudara kita, jadi satu persatu. Panggil, kita masukkan ke masing-masing tempat dalam tubuh kita. Itu tarikan nafas yang pertama, itu masukkan anggapati ke wajah kita. Terus tarik nafas yang kedua, itu kunciannya ada di tangan kanan, di Prajapati. Nah, kemudian Banaspati, jadi Banaspati kunci di tangan kiri, dan kemudian Banaspati Raja, tarik nafas 3 kali juga, nanti kunci seluruh tubuh. Nah, setelah saudara 4 kita ada di dalam, kemudian nanti kita pecah bayangan kita menjadi 4. Bayangkan diri kita sendiri sesuai dengan arah. Sesuai dengan arah mata angin, timur, selatan, barat, utara. Kita yang di tengah sebagai pancar. Putus mereka. Bilang, jadi niatkan di dalam hati kita, niatkan saja kalau kita ingin bertemu dengan mereka. Jadi di saat kita mengeluarkan mereka, saudara 4 itu, wujudkan dalam bentuk diri kita. Bayangkan, pecah diri kita menjadi 4. Jadi itu artinya, itu sebenarnya wujud dari saudara 4 kita, dalam wujud kita sendiri. Nah, itu kita lakukan tiap malam. Sesuai dengan arah nanti tumpengnya itu tumpeng putih, merah, kuning, biru. Sesuai dengan arah itu, kita tempatkan mereka. Kita pecah diri kita menjadi 4 bagian. Niatkan di dalam diri kita bahwa saya ingin bertemu. Dalam bentuk apapun, tolong wujudkan. Nanti, entah itu kita ketemu di dalam meditasi, wujud-wujud mereka, nanti mereka pasti akan bertanya. Semua nanti akan bertanya, akan memperkenalkan diri, saya Anggapati, saya Prajapati. Jadi saya Banaspati Raja. Itu biasanya. Atau nanti bisa dicari di dalam mimpi, antara setengah tidur dan setengah terjaga. Mereka akan datang dalam wujud kita, dalam wujud manusia. Terkadang berbentuk diri kita sendiri atau berbentuk manusia, mungkin agak beda, postur tubuhnya agak beda, agak tinggi ya. Atau mungkin dalam bentuk yang lain, tetapi nanti dia pasti akan memperkenalkan diri. Itulah nanti wujudnya. Nanti pasti dia akan meminta sesuatu dari kita, dan kita pun harus siap membawakan. Kalau yang pribadi dulu, pengalaman waktu memanggil saudara 4. Jadi mereka datang satu persatu, memperkenalkan saya Anggapati, saya Prajapati. Akhirnya mereka itu memberikan meminta sesuatu. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap memberikan. Itu tidak sulit, dari sesalenya aja tidak sulit.
Nanti teman-teman kalau tembus puasanya, tembus lakukan latihan itu, pasti nanti dikasih tahu sesajen apa yang nanti diinginkan. Kita harus siap membawakan. Itu biasanya tengah malam. Kalau tiang dulu membawakan sesajennya itu ke Ulun Setre, jadi ke Prajapati. Jadi di sana jam 12:30 malam, tiang sendiri yang membawa di sana, mereka kumpul di sana, kita bawakan sajennya di sana. Itu tata cara puasa. Ini penting sekali kalau kita, apalagi bagi kita ya, bagi teman-teman, bagi sahabat yang mempelajari ilmu kebatinan dengan dasar Sedara Empat, ini perlu kita lakukan. Tidak sekedar memanggil, tentunya kita harus tahu wujud-wujud dari saudara-saudara empat kita. Karena apalagi sebagai seorang praktisi atau balian, jadi setiap hari itu kita memanggil saudara empat kita untuk membantu menolong pada waktu kita mengobati. Jadi hampir setiap hari kita panggil. Setidaknya kita sekali-sekali kita beri upah mereka. Jadi itu pengertiannya kalau kita bergelut di dunia kebatinan, ini kita harus tahu. Jadi bukan hanya sekedar memanggil, tapi kita tidak tahu wujud mereka, itu juga kurang sempurna. Nah, itu buat teman-teman, mungkin nanti bisa bermanfaat apa yang saya bagikan, saya share. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman bagaimana cara teknik-teknik agar kita bisa bertemu dengan saudara empat. Nah, itu saja, nanti teman-teman bisa diterapkan di rumah apa yang Tiang sampaikan. Kalau nanti perlu digarisbawahi, kalau nanti memang puasa kita lulus, kita betul-betul melakukan dengan sungguh-sungguh, saya yakin pasti nanti saudara empatnya itu semua datang. Saya yakin. Itu yang nanti perlu digarisbawahi, itu perlu kesungguhan dan kesiapan diri kita untuk melakukan tapa berata. Kalau dulu saya memiliki tekad, sebelum saya ketemu dengan saudara empat, saya belum selesai melakukan puasa. Akhirnya setelah 7 hari, begitu satu persatu saudara kita hadir, nah artinya saya sudah memenuhi janji. Semoga nanti teman-teman juga memiliki tekad yang sama dengan saya. Kalau tekad kita kuat, kita benar-benar sungguh melakukan, memiliki kesungguhan hati, pasti nanti bisa terwujud apa yang kita niatkan. Nah, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Nanti selamat mencoba, nanti kalau ada yang berhasil, tolong nanti kirim komentar Anda, komentar sahabat, di kolom komentar ya. Jadi saya doakan semoga nanti teman-teman yang berniat ingin bertemu dengan saudara empat bisa mewujudkan niat Anda. Jadi selamat malam, salam rahayu, Om Santi 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 Om.